Perkenalkan, nama saya Fajar Trianto, NPM 22 0504 0047. Perkenalkan, nama saya Afnan Ahsana Sadida, NPM 22.0504.0064. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama Putra, NPM 22.0504.0068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kami dapat melaksanakan presentasi tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tauhid dan Urgensinya bagi Kehidupan Muslim. Tauhid secara bahasa yaitu mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau satu. Sedangkan secara Islam yakni menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tauhid mampu mengubah manusia menjadi manusia yang berperilakunya sesuai dengan kehendak Allah. Bisakah kita menjadi orang-orang tauhid seperti yang diinginkan? Dengan berdoa dan memohon taufik dari Allah, insya Allah kita bisa mencapai ke arah itu. Setidaknya pemahaman tauhid kita tidak menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah. Banyak orang yang memeluk Islam, tetapi mereka belum tahu apa itu tauhid. Sangat sedikit orang yang bisa menjawab apa itu tauhid. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis atau pesepak bola, namun tidak tahu sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak tahu hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Akibatnya, dia tidak percaya pada Tuhan yang benar dan jatuh ke dalam syirik. Urgensi tauhid dalam kehidupan umat Islam sangat berpengaruh sebagai landasan utama di mana semua ajaran Islam dibangun. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari sumber-sumber ilmu yang sahih, maka perlu mengacu pada pemahaman generasi teladan umat, yaitu generasi salaf. Ketelitian dan keteladanan dalam agama dan akidah tidak diragukan lagi karena mereka mewarisi apa yang telah diajarkan Nabi. Maka dari itu, kami berupaya menyampaikan dan mencoba menjelaskan mengenai tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Pengertian tauhid. Menurut bahasa, tauhid adalah menyatukan atau menganggap sesuatu menjadi satu atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Tauhid juga mengibatkan seseorang muslim hanya membuahkan Allah menjadi tujuan. Secara harfiah, tauhid merupakan satu, yakni yang kuasa yang satu. Tiada kekuasaan selain Allah. Tauhid terangkum pada kalimat tahlil, yakni la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Makna dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua makna, yaitu makna penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah semata. Berkaitan dengan kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Berdasarkan ayat di atas bahwa memahami makna syahadat adalah wajib hukumnya dan mesti didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lain. Rasulullah SAW juga menegaskan
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah memahami, mengamalkan, dan mendakwakan kalimat tersebut sebelum yang lainnya. Rasulullah SAW sendiri mengajak paman beliau, Abu Thalib, menjelang detik-detik kematiannya dengan ajakan, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan jadikan ia sebagai nutfah di hadapan Allah." Akan tetapi Abu Thalib enggan untuk mengucapkan dan meninggal dalam keadaan musyrik. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang dengan perkataan beliau, "Katakanlah la ilaha illallah." Kemudian orang-orang kafir menjawab, "Beribadah kepada sesembahan yang satu. Tak pernah kami dengar dari orang tua kami." Orang Quraisy di zaman Rasulullah sangatlah paham makna kalimat tersebut, dan barang siapa yang mengucapkan tidak akan menyeru berdoa selain Allah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Bersaksi dengan la ilaha illallah harus dengan tujuan syarat. Tanpa syarat-syarat itu, kesaksian tersebut tidak akan bermanfaat bagi yang mengikrarkannya. Secara singkat, 7 syarat itu ialah: yang pertama, ilmu, mengetahui, yang menafikan jahal, kebodohan. Artinya, memahami makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, serta menafikan ketidaktahuannya tentang hal tersebut. Maksudnya, orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkannya oleh lisannya, seandainya ia mengucapkannya tetapi tidak mengerti apa maknanya, maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna. Syarat yang kedua yaitu yakin. Orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan kalimat la ilaha illallah itu. Manakala ia meragukannya, maka sia-sia belaka persaksian itu. Kalau ia ragu, maka ia menjadi munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang kau temui di balik tembok ini yang menyaksikan bahwa tiada lillah selain Allah dengan hati yang meyakinkannya, maka berilah kabar gembira dengan balasan surga." Syarat yang ketiga yaitu kabul atau menerima. Menerima kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkannya tetapi tidak menerima dan mematuhi, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah, "Sungguh mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seseorang penyiar gila?" Syarat keempat, tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh." Syarat yang kelima yaitu sidik atau jujur, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya juga membenarkannya, maka lisannya mengucap tetapi hatinya mendustakannya, maka ialah orang munafik dan pendusta. Syarat yang keenam yaitu ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak mengucapkan karena mengingkari isi dunia, riya, atau sumah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan ridha Allah. Syarat yang ketujuh dan yang terakhir adalah mahabbah, kecintaan. Maksud mencintai kalimat la ilaha illallah juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tanding-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maka ahli tauhid mencintai Allah dengan cinta yang tulus, bersih. Sedangkan ahli syirik mencintai Allah dan mencintai yang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan isi kandungan la ilaha illallah. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa unsur kesyirikan sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan la ilaha illallah. Banyak orang yang mengikrarkan tapi melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta pada tauhid lainnya. Dengan kata lain, orang tersebut mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik. Sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan atau amal soleh manusia. Sebetulnya, formulasi tauhid terletak pada realitas sosial. Adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas, historis, empiris. Tauhid seharusnya dapat menjawab semua problematika kehidupan modernitas dan merupakan jata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih anggun dan segar. Tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia. Itu sebabnya dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan itu didasarkan pada cita-cita profetik yang diderivasikan dari misi historis sebagaimana tertera dalam firman Allah, yang artinya, engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. QS Al-Imran 110. Kunto Wijoyo memberikan 3 muatan dalam ayat di atas sebagai karakteristik ilmu sosial profetik, yakni kandungan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Tujuannya supaya diarahkan untuk merekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial etikanya di masa depan. Jaminan Allah bagi ahli tauhid. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan. Bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid, Allah janjikan banyak sekali kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid. Ahli tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan keamanan di dunia berupa ketenangan hati dan keamanan di akhirat dari hal-hal yang ditakuti yang akan terjadi di hari akhir. Petunjuk yang mereka dapatkan di dunia berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sedangkan petunjuk di akhirat berupa petunjuk yang mereka dapatkan sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin besar keamanan dan petunjuk yang akan diperoleh.
ahli tauhid dijamin masuk surga. Ini merupakan janji dari Allah SAW untuk ahli tauhid bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat atau bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis di atas. Maksud syahadat yang benar harus terkandung 3 hal, yaitu mengucapkannya dengan lisan, memahami maknanya, dan mengamalkan segala konsekuensinya. Ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sungguh, neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Betapa bahagianya seseorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid dengan benar. Pengharaman dari neraka ada 2 bentuk. Pertama, diharamkan masuk neraka secara mutlak. Dalam arti, dia tidak akan pernah masuk neraka sama sekali. Boleh jadi dia mempunyai dosa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, atau dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kedua, diharamkan kekal masuk neraka, dalam arti dikeluarkan dari neraka. Setelah 4, dimasukkan ke dalamnya selama beberapa waktu. Pause. Ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari gelimbang dosa dan maksiat. Karena itu, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Dengan melaksanakan tauhid secara benar menjadi sebab terbesar dalam menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya sekiranya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku tanpa menyekutukan sesuatu pun denganku, maka aku akan mendatangimu dengan ampun sepenuh bumi pula." Dalam hadis ini, Rasulullah mengabarkan tentang luasnya keutamaan dan rahmat Allah. Allah akan menghapus dosa-dosa yang besar sekalipun selama itu bukan dosa syirik.